Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wa musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jalla zaiti syamtil quwwatil jilani qaddasallahu sirrahu thumma ila Sunnah hadal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihima fi ulumihima fi darin amin wa ila abi wa mi wa zawjati wa jami' aulati wa ila jami' dhullabi hadil majlis syalillahi lahum wa lana al-fatiha a'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon izin untuk share screen. Pak sudah kelihatan? Halo. Sudah kelihatan apa belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ampun, Pak. 61 ya. Ini ayat 61. Itu yang saya baca pertama ini, kemudian tafsirnya di sebelah kirinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ووجدوا الله توابا رحيما
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum kepada mereka. Ini terkait dengan kemarin kasus antara orang Ansor dengan orang Yahudi. Justru orang Ansor itu malah mencari hakim, mencari pemutus dari kalangan orang munafik. Yang orang Yahudi sendiri malah bertahkim kepada Nabi Muhammad. Nah, karena hasilnya orang Yahudi yang dimenangkan oleh Rasul, orang munafik itu yang salah, maka kemudian tidak terima, kemudian datang kepada Umar untuk mencari keadilan. Lalu diadili sama Nabi kok nggak terima, terus kemudian mengadukan hal itu kepada Umar. Menurutnya mungkin Nabi tidak memuaskan, kemudian bisa diperoleh kepuasan ketika berkonsultasi atau meminta hukum kepada Umar. Makanya ditanyakan kepada Yahudi, apakah dari Rasul tadi benar-benar sudah seperti itu? Iya. Kalau seperti itu ya orang kayak gini tidak ada lain kecuali ya dihabisi saja. Nah, sama Nabi nggak terima, mau, dan itu tegas saat itu oleh Umar itu betul-betul ditebas lehernya. Orang Yahudi itu siapa? Ka'ab bin Ashraf. Dan itu tokoh Yahudi sering kali mengacau kepada daerah Madinah, karena Madinah itu sebenarnya sudah diproklamirkan untuk banyak suku, termasuk banyak agama, sudah bineka, tetapi ada sekelompok orang-orang Yahudi yang kemudian tidak terima, membuat ulah, kadang-kadang bekerja sama dengan orang-orang kafir di Mekah, membocorkan rahasia dari Nabi. Seperti itu sangat merugikan kepada orang Islam. Alhamdulillahnya selama itu terjadi, itu kok tidak pernah orang Islam mengalami kekalahan, karena habis sendiri ya setelah diberitahu oleh Allah. Sampai yang sangat berat itu adalah ketika terjadi persekongkolan antara Yahudi dengan orang Mekah. Bani Kainuqa. Dan nanti akhirnya sampai termasuk misalnya perang Khandaq, Nabi harus membuat parit. Itu kerja yang sangat besar karena parit itu mengelilingi kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum kepada mereka, apa ta'alau marilah ilama, menuju kepada sesuatu anjala yang telah menurunkan siapa Allah fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, minal hukmi, dari hukum, wa ilar rasuli, dan kepada Rasul, liyahkuma, supaya menghukumi siapa Rasul, bainakum, antara kalian semua. Ra'aita, maka melihat siapa kamu, al-munafikina, kepada orang-orang munafik, tasuduna, pada menyumbat pada menghalang-halangi siapa munafikin,
itu artinya pada berpaling siapa munafikin angkat dari kamu ila ghairika menuju kepada selain kamu sududan dengan berpaling yang sungguh-sungguh. Nah ini makanya untuk orang munafik ini ada surat sendiri namanya Al-Munafikun. Orang munafik itu beratnya adalah dia secara identitas adalah orang muslim. Tetapi secara implementasi berat mengerjakan agama. Kenapa begitu? Karena hatinya itu sebenarnya belum. Jadi cuma pakaiannya itu yang sudah muslim tapi hatinya itu belum. Sering dikatakan munafik itu orang yang punya jalur dua, punya lorong dua, ke sini dan ke sana. Nanti apabila bertemu dengan kaum muslimin mengatakan saya temanmu, saya saudaramu, saya kelompokmu. Tapi kalau bertemu dengan orang-orang munafik juga mengatakan saya adalah kelompokmu. Nah, perilaku-perilaku seperti ini dikatakan juga seperti orang menjilat, mencari nama, mencari diterimanya dia kepada setiap kelompok. Jadi jati dirinya itu enggak jelas. Jati dirinya digantungkan kepada siapa dia berkumpul. Nah, Al-Quran ini memberikan suatu warning kepada orang-orang munafik ini yang suka menghalang-halangi terhadap kebenaran dari agama. Jadi kalau kita bayangkan mendakwakan Islam itu bukan dakwah gitu enggak sebenarnya, tetapi menyodorkan suatu alat untuk mengatur terhadap carut-marutnya masyarakat. Dan itu memang bagian daripada syariat agama itu sebenarnya seperti itu. Kalau sudah enak, sudah teratur, itu yang merasakan enaknya juga bersama-sama. Dirasakan bersama. Dan itu yang bisa mengatur hanya agama Islam. Kalau undang-undang di negara-negara boleh bikin undang-undang, tapi nanti supaya diderivasikan dari Al-Quran. Al-Quran itu bukan kitab undang-undang, sehingga untuk bicara pasal-pasal itu tidak memungkinkan. Tetapi green line atau semacam garis bawah itu perlu diambil agar supaya itu menjadi inspirasi bagi pembuat undang-undang. Kalau kalimat-kalimat tidak harus sama dengan Al-Quran, tetapi isinya itu silahkan. Karena apa? Karena Allah itu yang menciptakan manusia, Allah itu yang menciptakan bumi, Allah menciptakan tempat dari manusia itu hidup. Sehingga Allah itu sekalian membuat aturan di situ. Kalau Allah membuat aturan, maka yang paling berhak untuk membuat aturan itu ya hanyalah Allah. Kalau orang tidak menghiraukan terhadap aturan yang telah dibuat oleh Allah, bagaimana mungkin dia bisa nyaman berada di dunia? Nah, kayak gitu. Bagaimana mungkin orang bisa nyaman berada di tempat itu? Ya, bisa dikembangkan sendiri, dikembang-kembangkan sendiri. Nah, diajak orang-orang munafik, diajak kamu itu mari kita ta'alau ila ma anzalallahu fil Qur'ani minal hukmi ila ma anzalallahu wa ila rasul. Mari kita bersama-sama menggunakan terhadap Al-Quran dan bersama-sama menuju kepada bagaimana kepemimpinan Rasul. Kepemimpinan Rasul artinya penjelasan Al-Quran baik secara tekstual maupun secara kontekstual yang dilaksanakan oleh Rasulullah, karena Rasul itu mandataris daripada Al-Quran yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ra'aital munafikin yasudduna angka sududa, gak mau. Dalam surat Al-Munafikun
idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik kalau datang kepada Nabi yang mengatakan saya menyaksikan kamu adalah Rasulullah, padahal di hatinya itu tidak. Kalau Allah ya memang menetapkan Rasul itu sebagai Rasulullah, tapi orang munafik ini di bibirnya mengatakan ya, di hatinya mengatakan tidak. Allah yashhadu innal munafiqina ittakhadhu aimanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Sama dengan ini. Mereka mengambil sumpah-sumpah mereka itu sebagai perisai atau pelindung di dalam junnatan fasad. Tapi kenyataannya mereka sebenarnya menghalang-halangi terhadap sabilillah, jalan Allah. Kelihatannya berangkat perang bersama-sama, tapi nanti di tengah jalan membelot. Nah, kayak gitu, itu orang munafik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim 62. Fakaifa maka bagaimana ya sunahuna pada mengerjakan ya al munafikun idza asabathum ketika menimpahum kepada munafikun apa musibah dan musibah. Hukum batun artinya suatu siksa bima tersebab sesuatu kodaman yang telah mengerjakan apa itihim tangan-tangan mereka minal kufri, yaitu dari kekufuran wal ma'asi dan maksiat-maksiat. Sekarang kalau orang munafik itu ketimpa musibah, ya ketimpa musibah. Musibah itu ya bukan cuma sakit, tetapi sakit yang sangat paceklik, misalnya seperti itu, kemudian carut marut, terjadi pertikaian antar suku dan sebagainya. Kalau mereka terkena musibah, ya karena ulah-ulah dari mereka sendiri, ya, apakah mungkin mereka itu bisa menyelamatkan diri? Kan selama ini mereka sebenarnya bergantung kepada perlindungan dari kaum muslimin, dari pemerintahan Islam, ya, berlindung kepada Nabi Muhammad, diberi rasa aman. Tetapi kalau hati mereka itu tetap seperti itu, kalau suatu saat mereka tertimpa musibah, kemana lagi mengadu kalau tidak kepada Nabi Muhammad? Ya, apa yang dikerjakan oleh mereka, kekufuran, kemaksiatan, ya, ayat tiruna, artinya apakah mampu siapa mereka alal i'radi untuk berpaling wal firari dan lari minha dari musibah, ya, apakah mereka mampu lari dari musibah? Misalnya mereka diserang oleh suku lain, apakah mereka mampu lari dari musibah? Kalau Nabi Muhammad, oh ini wilayah Madinah, maka kita harus mengamankan atas nama negara, maka diamankan. Nah, itu kepada Nabi Muhammad juga. Termasuk kasus-kasus yang terkait dengan gangguan-gangguan harta benda, ya seperti yang diceritakan di atas itu antara mereka dengan orang lain dalam satu wilayah. Kepada siapa lagi mereka itu bertahkim, meminta hukum kalau tidak kepada Nabi Muhammad. Tidak mampu mereka, tidak bisa menyelesaikan urusan mereka sendiri. Tumaja'uka, maka kemudian datang siapa? Munafikun kepadamu. Mereka akhirnya datang kepadamu. Lafal ja'uka itu maktubun diatapkan ala yasudduna kepada lafal yasudduna. Yahlifuna seraya ja'uka yahlifuna yang pada bersumpah siapa? Al-munafikun billahi atas nama atau dengan nama Allah, demi Allah,
In aradna, aima aradna, tidak menghendaki siapa kita bil muhakamati dengan mencari keadilan ila ghairika kepadamu, kepada selain kamu, Muhammad illa ihsanan, kecuali untuk menghasilkan kebaikan. Kan tetapi perdamaian. Muhammad, kalau kamu melihat kami ini mencari keadilan kepada orang lain, itu bukan berarti kami ini berpaling dari kamu, itu tidak. Kami ingin adanya perdamaian. Kami ini pergi ke sana supaya tidak terjadi kekacauan, tetap dalam keadaan damai. Bukan berarti saya tidak loyal kepadamu. Ila ghairika illa ihsanan sulhan wa taufiqan, dan ada suatu taufik, pertolongan, ada suatu taklifan, artinya kelembutan. Bainal khosma ini antara dua permusuhan. Bitakribi, dengan mendekatkan bil hukmi, dengan pendekatan bil hukmi di dalam hukum. Dunal hamli, bukan membawa ala murril haqi, atas pahitnya kebenaran. Jadi ke sana itu ya untuk berdamailah, kompromi, menghasilkan suatu kompromi, bernegosiasi agar supaya tidak semata-mata melakukan pendekatan hukum, yaitu hitam putih, ya. Jadi dunal hamli ala murril haqqi, bukan pendekatan hitam putih, tetapi bitakribi bil hukmi, dengan adanya negosiasi, ada semacam ada semacam komunikasi, ya, ada semacam adu argumentasi dan sebagainya. Lah ngapusi. Nah, dan Nabi itu telah diberitahu oleh Allah. Ulaika, nomor 3, ulaika, dapat mereka itu alladzina, orang-orang banyak, ya'lamu, yang telah mengetahui siapa Allah ma akan sesuatu fi qulubihim, di hati-hati dari alladzina minan nifaqi, yaitu berupa kemunafikan, wa kadzbihim, dan bohongnya alladzina fi udrihim, di dalam alasan dari alladzina. Allah tahu ya hati mereka itu seperti apa. Allah kok ditipu. Allah yang menciptakan hati, Allah yang menciptakan bagaimana proses dokumentasi dari informasi itu ke dalam hati. Allah tahu. Ya, kalau sudah di hadapan Allah sudah entek, sudah habis. Ya, di hadapan manusia ya baik-baik saja, karena manusia itu pun juga diperintahkan untuk nahkumu bidawahir. Kita ini menghukumi sesuatu itu dari aspek lahirnya. Ya, jadi sentuhan hukum dari manusia itu dari aspek lahir, bukan aspek batin. Ada hukum menurut pasal ini, nanti kalau dia itu dihukum lah, terus anaknya bagaimana? Anaknya di rumah nanti yang ngurusi siapa? Enggak. Hukum itu enggak bicara sampai ke situ. Dan sakitnya nanti itu sampai, enggak. Hukum itu enggak bicara sampai di situ. Tapi orang-orang munafik ini bohong. Munafik. Alasan mereka itu adalah alasan yang dibuat-buat. Fa'arid, maka berpalinglah kamu Muhammad anhum, dari munafikin. Oleh karena itu silahkan kamu berpaling saja kepada mereka. Bisoki, dengan santai, ya, dengan saja, ringan saja gitu loh ya. Ya santai saja. Nah, nggak usah terlalu dipikir berat. Berpaling saja dari mereka. Wa'idhum, dan nasihatilah mereka, nasihatilah hum, kepada mereka. Khawif, artinya takutilah olehmu hum, kepada al-munafiqin, Allah, akan Allah. Jadi kamu takut, kamu nasihati dia. Ya kamu begitu, tetapi Allah yang maha tahu terhadap isi hati. Ya tidak sampai menuduh ya, tetapi orang itu
Misalnya saya yakin kalau kamu itu jujur, saya yakin kalau kamu itu benar, saya yakin kalau tetapi ikutilah Allah. Takutlah kamu pada Allah. Wakul dan ucapkan lahum kepada munafikin fisa'ni anfusihim di dalam aktivitas dari fisa'ni anfusihim diri munafikin. Kaulan dengan ucapan balighon yang tajam, yang dalam, yang sampai mentok. Katakan kepada mereka sampai kepada kalau kamu terus-teruskan apa yang kamu lakukan itu nanti ujung-ujungnya kamu nanti akan begini. Ya, katakan kepada mereka, mu'atiran artinya yang membekas. Membekas fihim di dalam munafikin. Karena itu pelajaran berharga orang-orang yang orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak jujur. Nanti akan merugikan pada orang lain, dan ini kalau terkait dengan suatu negara, maka negara ini kalau diisi oleh orang-orang yang tidak jujur, maka yang jadi korban nanti adalah rakyat. Matiran fihim, ijirhum, artinya batasilah olehmu hum kepada munafikin, liyarja'u, supaya pada kembali siapa munafikin angkubrihim dari kekufuran. Munafik ini disandingkan ya, antara munafikun dengan kekufurannya. Jadi ya, kufur itu adalah kondisi hati yang ingkar kepada Islam, ya, itu kufur kondisi hati yang ingkar kepada Islam. Tetapi orangnya ini bisa di dua tempat, diantaranya ya tidak konsisten, itu tadi orang munafik. Dari udang munafik itu berarti di Islam oke, di selain Islam juga oke. Nah, ketika dia berada di selain Islam itu oke, maka statusnya akan menjadi kufur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna, dan tidaklah mengutus siapa kami rasulin dari suatu rasul, dari seorang rasul, illa liyuta'a, kecuali untuk ditaati. Fima di dalam sesuatu ya'muru yang memerintahkan siapa Allah bihi dengan ma wa yahkumu dan menghukumi siapa Allah. Biidnillahi dengan seizin Allah, bi'amrihi artinya dengan perintah Allah. La liyu'asa, tidak untuk ditentang siapa Rasul, ayukhalafa dan ditentang, wayukhalafa dan ditentang siapa Rasul. Jadi Rasul itu diutus oleh Allah, diadakan oleh Allah ini karena dia menjadi suatu uswah, suatu contoh, suatu sampling, suatu sampel, suatu contoh ya. Bahwa Allah itu membuat hukum-hukum seperti ini, maka diberikan contoh orang yang telah mengerjakan seperti apa. Ya, termasuk juga ketika ada masalah besar maka berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Nah, ini diberikan contoh. Diberikan suatu suri teladan. Mudah dari golongan manusia, tapi juga ada loh ya, yang meminta agar supaya Rasul itu dari malaikat. Kalau memang malaikat betul yang dijadikan Rasul, remuk. Manusia itu remuk, malaikat itu tidak kelihatan. Nanti kalau malaikat melihat penduduk bumi ini melakukan maksiat, tiba-tiba dicemeti, digebuk dari belakang, gitu. Habis sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum, dan jika sesungguhnya mereka orang-orang munafik idzalamu, ketika pada zalim siapa munafikun anfusahum, akan diri mereka sendiri. Apabila orang-orang munafikun itu pada bertindak niaya terhadap dirinya sendiri. Ingat, orang itu kalau tidak konsisten, orang itu kalau menipu, maka sebenarnya dia itu bertindak zalim untuk dirinya sendiri. Nah, iya. Orang itu kalau menipu, proses di pengadilan itu jadi lama loh ya, malahan. Kalau jujur itu cepat.
tapi kalau menipu karena mencocokkan histori dengan perilaku-perilaku berikutnya itu nanti jadi nggak match. Kalau nggak match itu dicari matchingnya itu tidak butuh waktu lama. Kalau lama ya akhirnya biaya juga banyak, kemudian lagi nanti kalau ditahan juga jadi lama. Bitahakumihim idzalamu anfusahum bitahakumihim dengan bertahkimnya munafikun ila taghuti kepada tagut. Ada yang mengatakan tagut ini adalah orang-orang dukun dari orang-orang Yahudi, itu ada yang jenis dukun itu ada. Tagut. Jauhkah rombong-rombongan karena banyak jumlahnya. Pada datang siapa munafikun kepadamu. Taibina dalam keadaan orang yang tobat-tobat semua. Jadi kalau sudah mereka itu datang kepadamu, kemudian mereka dalam keadaan orang menjadi orang yang tobat-tobat, sudah sadar semuanya bahwa apa yang selama ini mereka pegang itu ternyata tidak benar. Ya. Fastaghfaru, maka pada mohon ampun mereka Allah kepada Allah. Istighfar. Memohon ampun itu artinya kesalahannya mohon untuk kalau di Indonesia itu ada gracia polisi, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi. Diberi rehabilitasi. Nah, istighfar itu diberi rehabilitasi. Karena apa namanya itu diperbaiki lagi. Kalau istighfar itu dosanya dihilangkan, kalau diterima seperti orang belum pernah dosa. Nah dengan maaf, kalau maaf itu dimaafkan itu artinya tulisannya sebenarnya masih ada kayak di tip X gitu loh. Karena kita nulis kemudian ada bagian kata yang salah di tip X. Berarti orang tahu kalau ini sebenarnya ada kesalahan kesalahan tulisan karena ada tip X di situ. Tapi kalau istighfar itu seperti tidal. Yang kata-kata yang salah itu tidal sehingga orang itu tulisannya jadi benar semuanya. Wastaghfaru Allah kepada Allah. Wastaghfara dan memohon ampun lahum. Memohonkan ampun lahum untuk munafikun siapa Rasul. Dan Rasul kemudian menyetujui sehingga Rasul sendiri juga memohonkan ampun untuk mereka. Nah, kalau mereka itu datang kepadamu, mohon ampun kepada Allah. Juga Rasul memohonkan ampun kepada mereka. Fastaghfaralahumur rasulu, fihi itu di dalam lafal ar-rasul, iltifatun ada suatu pemalingan. Anil kitabi dari kitab, dari berkomunikasi, dari anil kitabi dari orang kedua menuju kepada orang ketiga. Di depan tadi itu dikatakan jauka, itu adalah mukhatab. Mukhatab itu kamu. Kemudian di sini lahumur rasulu, bukan wastaghfara lahum anta, bukan kamu tetapi rasul. Tapi kata-kata seperti ini dalam bahasa Arab itu adalah penghormatan. Kalau kita menggunakan kata ketiga itu penghormatan loh ya, malah dibandingkan dengan kata kedua. Saya akan pergi ke rumahmu. Nah, saya akan pergi ke rumah. Nah, mu yang dituju itu siapa? Pak Taipur, misalnya gitu. Nah, ini pendek. Saya berikan contoh kayak gitu. Dengan saya mau pergi ke rumah Bapak. Nah, Bapak itu orang keberapa?
orang ketiga. Saya mau pergi ke rumah Pak Taifur, orang ketiga. Itu lebih menghormati dibanding saya mau pergi ke rumahmu gitu itu. Makanya kata-kata astaghfirullahaladzim dengan astaghfiruka itu sebenarnya yang dituju astaghfiruka, tetapi kata-kata lembutnya, kata-kata yang mengagungkan kepada Allah itu adalah astaghfirullahaladzim. Jadi Allahnya tolong didekatkan seperti di dekat kita. Sama dengan kamu gitu. Astaghfiruka, astagfirullah. Saya memohon ampun kepada Allah. Kepada Allah. Tapi Allahnya itu jangan jauh di sana. Allahnya itu di sini gitu. Sama dengan itu tadi. Saya eh, mau menghubungi Bu Nuni. Bukan saya menghubungi kamu, bukan gitu. Tapi saya menghubungi Ibu. Nah, misalnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafkhiman karena menggemukkan, mengagungkan lisya'nihi kepada keadaan atau kepada aktivitasnya Rasul. Nah, aktivitasnya Rasul, sya'nun. Bisa dikatakan orang kalau sya'nun ma sya'nuka, apa pekerjaanmu atau apa kesibukanmu, apa keadaanmu. Bukan bagaimana keadaanmu, bukan itu. Sya'nun itu adalah pekerjaan. Lawajatu niscaya pada menemukan siapa munafikun Allah kepada Allah tawaban akan zat yang maha memberi taubat alaihim kepada al-munafikun rahiman lagi zat yang maha berbelas kasih bihim terhadap al-munafikun. Inilah ya. Kalau orang itu memang sudah baik, sudah sadar betul kayak gitu dan bermaksud untuk memohon ampun ya, memohon ampun kepada Allah. Malah oleh Rasul itu didukung sekalian. Yuk kalau gitu saya mintakan ampun juga kalian kepada Allah. Maka mereka akan menemukan bahwa Allah itu adalah zat yang maha memberi taubat serta maha berbelas kasih kepada mereka. Tidak hanya menerima taubat, tapi rahiman itu nanti akan diberi reward, diberi suatu sarana prasarana. Gitu loh ya. Nah, luar biasa. Karena kamu sudah bertobat, maka kamu saya beri hadiah. Karena kamu sudah bertobat, maka kamu saya beri fasilitas macam-macam. Saya mudahkan pekerjaan kamu, saya mudahkan karena kamu sudah bertobat, maka saya mudahkan pekerjaan kamu. Kamu saya beri fasilitas, tubuh kamu sehat, tubuh kamu saya sehatkan dan seterusnya. Gitu. Itu namanya tawaban rahimah. Tawaban rahimah. Astagfirullah. Mohon ampun kepada Allah. Rasul juga memohonkan ampun kepada Allah. Fala wa rabbika. Maka tidak. Setelahnya ini la zaidah tambahan. Warabbika demi Tuhanmu. Layu minuna tidak pada beriman siapa munafikun hatta yuhaqqimuka sampai pada bertahkim siapa munafikun kepadamu. Fima di dalam sesuatu syajara yang berselisih siapa yang berselisih ikhtalatarnya campur siapa apa bainahum di antara munafikun. Jadi belum yang namanya beriman kalau sampai mereka itu betul-betul full untuk memasrahkan urusan benar salah itu kepada kamu. Sampai mereka itu menyerahkan urusan mereka kepadamu. Kalau belum seperti itu maka belum namanya beriman. Ini kalau nggak salah dulu itu ada Az-Zubair. Az-Zubair ini punya orang Yahudi. Ini punya masalah dengan orang Ansor. Orang Ansor kan Muslim. Nah, kemudian berkonsultasi kepada untuk urusan apa? Urusan mengairi terhadap sawah ladang. Jadi orang Ansor itu
Itu giliran yang pertama itu An-Zubair, tapi Ansar itu merasa bahwa dirinya itu Muslim, ini kemudian kepengen mendapatkan prioritas gitu. Maka sampai karena ini terkait dengan kebun ya, kebun yang harus diairi, kalau tidak diairi nanti terancam mati. Itu di dunia pertanian para petani itu kayak gitu loh ya. Kalau Bapak Ibu melihat bagaimana kondisi para petani di hadapan tanaman, misalnya tembakau. Tembakau ini harusnya diairi. Ini kok tidak, sampai tumbuhan ini sampai pohonnya itu menjadi agak layu-layu. Rasanya ini di pikiran kalut karena terbayang kerugian yang begitu banyaknya. Dan ini harus mendapatkan air. Air karena musim kemarau air nggak banyak. Nah, diperebutkan, maka bisa terjadi perkelahian di antara petani. Nah ini mirip kayak gitu. Jadi orang Muslim, orang Ansar minta prioritas. Oleh Nabi itu dikatakan, Zubair, kamu airi dulu. Kemudian baru setelah kamu nanti ini kepada orang Ansar ini. Tidak terima orang Ansar, pengennya itu dia diprioritaskan. Nabi tegas dalam melakukan apa namanya, keputusan hukum itu tegas karena memang benarnya seperti itu. Nah ini contoh yang diberikan oleh Nabi loh ya, bahwa hukum itu tidak memihak kepada siapa yang disenangi, enggak. Hukum itu diterapkan betul sampai Nabi itu dengan adanya aturan potong tangan, lau syarakat Fatimah binti Muhammadin ya, la qata'tu iyadaha. Kalau sampai Fatimah, anak dari Muhammad itu mencuri, niscaya akan saya potong juga tangannya. Sampai gitu loh ya, Nabi Muhammad. Wah, ini akhirnya malah oleh Nabi itu karena mangkel orangnya, malah dah kamu airi Jubair tanah kamu. Setelah itu kamu tahan, ditahan. Ditahan itu mungkin untuk memberi pelajaran. Setelah ditahan, kemudian akhirnya setelah itu alirkan ke tetanggamu itu. Alirkan ke tetanggamu. Jadi ini namanya bertahkim kepada Nabi Muhammad, tetapi tidak sepenuh hati itu loh ya. Enggak sepenuh hati. Tumalaya jitu, maka kemudian tidak menemukan siapa mereka munafikun fi anfusihim, di dalam diri munafikun harajan, akan jalan keluar. Tumalaya jitu fi anfusihim, fi masyajara fi anfusihim harajan, dajikan artinya Tumalaya jitu fi anfusihim harajan, dajikan artinya kesempitan, ausakan atau keraguan. Mimma, dari sesuatu qadaita yang telah memutuskan siapa engkau bihi dengan ma. Jadi sampai kepada hati yang namanya bertahkim, yang namanya pasrah kepada Nabi Muhammad itu ya betul-betul menyerahkan urusannya itu kepada Nabi Muhammad, terima dengan sepenuh hati mengenai aturan yang dibawa oleh Nabi, terhadap aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Enggak ada kesempitan hati, tidak ada keraguan dari apa yang jadi keputusan Nabi Muhammad. Wa yusallimu, dan pada menyerahkan siapa munafikun, yang kodu, artinya pada mengikuti siapa munafikun ya hukmika, kepada hukum kamu. Tasliman, dengan penyerahan sungguh-sungguh, dengan penyerahan sepasrah-pasrahnya, min ghairi mu'arid, min ghairi mu'aradatin, dengan tanpa perlawanan atau dengan tanpa pembelaan, penyimpangan. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan wa mutafa'alan mu'aradatin ya, mu'aradatin ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum am yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Walau anna dan jika sesungguhnya aku itu kata benar telah menentukan siapa aku alaihim kepada mereka. Anik tulu orang-orang munafik itu ya. Anik tulu an adapun an itu mufassaratun an mufassara bahwasanya dulu pada bunuhlah olehmu angkusakum akan diri kalian awi khruju atau keluarlah kalian min diyarikum dari atau rumah kalian kama seperti sesuatu kata benar yang telah menentukan siapa aku ala Bani Israel kepada Bani Israel. Ma fa'alu maka tidak pada mengerjakan siapa munafikun hu akan maka tabna. Ay al-maktuba artinya yang telah termaktub alaihim kepada al-munafikun illa qalilun kecuali sedikit. Bal qalilun birraf'i dengan dirafa'kan alal badali karena berstatus sebagai badal wan nasbi dan nasab alal istisna'i karena berstatus sebagai istisna. Minhum illa minhum dari munafikun. Walau annahum jadi orang-orang Bani Israel dulu itu kan pernah di antara tanda tobat diterima mereka itu adalah bunuh diri. Nah, bertobat karena dosa besar akibat apa? Akibat menyembah Musa Samiri, patung sapi yang berasal dari emas yang dibuat oleh Musa Samiri. Nah, itu kan namanya kemusyrikan. Namanya penyembahan kepada selain itu hanya Musa. Marahnya Musa bukan main sampai kepada kakaknya yaitu Harun, Nabi Harun yang ketika itu diserai selama 40 hari karena Musa mau bermunajat di Bukit Sinai, maka jenggotnya Harun itu ditarik oleh Musa, ditarik kuat sehingga jenggotnya itu menjadi putih. Jadi putihnya jenggotnya Harun itu karena kekurangan makanan, kekurangan asupan sari-sari makanan akibat kekuatan otot, kekuatan akarnya itu menjadi kurang akibat ditarik oleh Nabi Musa. Nabi Harun. Itu hukumannya adalah itu harus bunuh diri di tanah lapang. Nanti ada yang mengatakan, ada yang meriwayat, ada yang menjelaskan bahwa modelnya itu nanti datang mendung berwarna hitam gitu sehingga satu ini membunuh kepada orang yang ada di depannya tapi dia juga dibunuh oleh orang yang di depannya. Ini bentuk ekspresi daripada tobat. Atau ada yang juga mengatakan orang membunuh dirinya sendiri model harakiri kayak di Jepang. Ya itu kepada umat dahulu kayak gitu ya. Tapi kalau umat Muhammad melakukan kayak gitu itu ya ada jalan keluarnya bertobat. Ya bertobat dengan taubatan nasuha. Tobat yang sungguh-sungguh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mereka diperintah untuk membunuh diri mereka sendiri,
karena sudah kayak gitu levelnya, memang sudah level di bagian siksa kayak gitu, atau mereka itu harus keluar dari kampung halaman mereka. Ukhruju min diyarikum. Nah, mereka itu tidak akan ada, tidak pada mengerjakan. Hukuman itu enggak kodal, beramai-ramai akan melawan terhadap sanksi hukum itu. Jadi enggak cocok. Kecuali hanya sedikit saja, illa qalilun minhum. Walau annahum, dan jika sesungguhnya munafikun itu fa'alu pada mengerjakan siapa munafikun, akan sesuatu yu'aduna yang pada dinasihatkan, yang pada dinasihati siapa munafikun bi dengan min ta'atir rasuli, dari taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakana niscaya ada apa fi'lu ma yu'aduna bihi itu khairan, lebih bagus lahum untuk al-munafiqun. Jadi makanya karena kalian tuh tidak bisa diberi sanksi hukum kayak gitu, harusnya kalian itu mengikuti taat kepada tuntunan dari Rasulullah. Apabila mereka itu mau mengikuti, mau mendengarkan, mau mengikuti terhadap apa yang dinasihatkan kepada mereka dari Rasul, maka itu adalah lebih baik bagi mereka. Wasadda, dan lebih kuat apanya tasbih dan keimanannya. Ayat tahqiqan artinya lebih nyata. Liimanihim, untuk iman daripada al-munafiqun. Kayak gitu harusnya. Jadi harus betul-betul lengket kepada Rasulullah agar supaya tidak ada space untuk bergeser hatinya itu menuju kepada di luar dari Allah Ta'ala. Idan, ketika itu ayalau tusbitu, artinya ketika mereka itu tasabatu, artinya kalau mereka itu pada mantep semuanya, la atainahum, niscaya memberi siapa akuhum kepada munafikun, miladunna, dari sisi kami, min intinatnya dari sisi kami, ajaran akan adiman yang agung, huwa ya adapun ajaran adiman itu al-jannatu, surga. Enggak cuma itu, Allah nanti itu akan memberi kepada mereka suatu pahala yang besar, yaitu mereka akan dijadikan sebagai ahli surga. Wala hadainahum, dan nescaya akan menunjukkan siapa kami hum kepada munafikun suratan, akan jalan mustaqiman yang lurus. Qala telah berkata siapa ba'du sahabati, sebagian dari sahabat dari Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa naroka, ini untuk besok minggu depan. Kaifa, bagaimana, naroka, melihat siapa kita kepadamu Muhammad fil jannati, di surga, wa anta, adapun engkau itu fitarojati, di dalam tingkatan al-ula, kan, yang fitarojati al-ula, yang tinggi. Nahnu, adapun kami itu asfala, lebih rendah, mingka, dibanding dengan kamu Muhammad. Ini para sahabat ya risau. Ya, kalau misalnya dijanjikan di situ surga, ya, dijanjikan surga, iya, masuk surga. Tapi kamu nanti Muhammad, kami kalau di dunia ini kami bisa bersama-sama dengan kamu, kami senang dan susah bersama-sama dengan kamu, sehingga kami bisa melihat kepada kamu Muhammad. Tetapi besok ketika di surga, kita sama-sama menjadi ahli surga. Tetapi kan kamu tentu tingkatannya itu lebih tinggi dibanding kami. Kami ini kan menjadi tidak bisa melihat kepada kamu. Ini pertanyaan yang merisaukan dari para sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qadu daha mudalagan abada wa madataba asala fi zamani min hudawabu falam daharab wa ma waqa'at
babadun abada fi jismil hasani fi qalbihi ka'ama min ru'yatun tabadat wala yuradaru alani وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ذله بشر بدني إقباه قد علد قوما إذا جلسوا عند البلاد ذي شفيا ذبي مغددني هذه الخصائص فحفظ هذا كن أمينا من شر نار وسرق ومن ميغني Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini mau stop dulu. Ada unek-unek apa enggak? Minta.